Jadi bapak-bapak sudah menerima semua laporannya, bisa dilihat. Khawatir saya yang jauh tidak bisa melihat di sini, jadi nanti pas. Jadi silakan dicek di laporan yang sudah diterima. Manakala nanti ada koreksi, nanti selesai kami presentasi, silakan nanti masukan-masukannya. Baik, kami langsung saja. Pak Sekjen tolong dibantu geser-geser. Seperti tahun-tahun sebelumnya kita mengalokasikan ada 2 sumber, yaitu dari infak penyumbang terikat dan juga infak dari lain-lain yang tidak terikat. Poinnya sudah sama seperti ini, cuma ada beberapa tambahan. Naik lagi Pak, jangan turun dulu. Poin pertama sampai 8 ini sudah final, dari mulai kotak infak sholat Jumat, infak donatur dan kotak pembangunan, infak kotak operasional masjid, infak Ramadan dan sholat Idul Fitri, infak sholat Idul Adha, kemudian zakat, infak dan sedekah. Namun perlu diketahui untuk tahun 2025 ke depan, untuk mengelola JIS ini kita sudah alihkan dari DKM ke UPZ, sudah ada pengurus UPZ. Kemudian donatur dan yatim duafa ini sudah seperti biasa berjalan. Sementara infak operasional masjid lainnya, biasanya kita ada infak operasional lainnya itu ada beberapa donatur yang tidak disebutkan namanya, hamba Allah, kemudian dari lain-lain kegiatan-kegiatan yang lain, termasuk di sini adalah infak dari komunitas pedagang pasar malam RW 19 yang setiap bulannya beliau memberikan infak kepada Masjid Al-Furqon kisaran antara 600 sampai 1 juta, variatif, ada 700.000, ada 600, ada 850. Nah kemudian di tahun ini kita masukkan estimasi rencana kita, karena tahun lalu kita ada infak untuk pembangunan TPQ, karena TPQ sudah 90 sekian persen sudah berjalan, artinya sudah bisa dilaksanakan, tinggal sedikit saja. Karena kalau kami melihat dari semuanya itu finishingnya sudah, instalasi sudah dipasang, lantai juga sudah pasang keramik, kemudian dinding juga sudah dicat, ruangan dalam sudah selesai, tinggal ruangan luar yang belum. Ini secara ini tinggal dikit saja, yang tangganya saja yang belum. Nah kami anggap di tahun 2025 ini kami tidak masukkan lagi sebagai target kita, karena kami anggap TPQ sudah selesai, insya Allah nanti akan disuplai dari yayasan kalau tinggal sedikit. Kemudian kita ingin kepada jamaah atau kepada bapak semua, kita mengadakan ini Pak, infak pengadaan fasilitas karpet masjid, ini yang baru. Karena kami melihat karpet masjid kita itu sudah, mohon maaf ya, sudah tidak layak ya. Jadi kami melihat itu, kami juga dapat laporan dari teman-teman DKM, sudah saatnya kita remajakan. Insya Allah kita, ini yang baru yang ini Pak ya, ini 10 set dulu Pak, kita targetkan 10 set. Insya Allah kalau tercapai ini 10 sub dulu. Nah harapannya kalau 10 sub ini bisa, ini di atas itu sudah semuanya bagus. Jadi memang targetnya dulu sampai ke depan Pak, cuman perawatannya yang berat kalau sampai ke depan pintu. Jadi 10 sub sudah cukup. Nah nanti yang lama yang di atas akan kita laundry, juga sebagian akan kita pergunakan pada saat Ramadan nanti ibu-ibu di bawah. Karena selama ini ibu-ibu selalu menggunakan karpet yang, mohon maaf ya, sangat-sangat tidak layak. Sementara kalau infak Ramadan itu yang banyak justru kotak infaknya dari bawah Pak, dari ibu-ibu bukan dari bawah-bawah. Jadi kita ingin memberikan fasilitas kepada ibu-ibu yang baik nantinya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini sebelum Ramadan minimal kita bisa 2 dulu lah nanti di apa oleh Pak Bendahara ya, kita beli dulu 2 sebagai pancingan, nanti insya Allah di Ramadan akan kita mintakan kepada jamaah. Kemudian untuk ini kami masukkan infak siswa TPQ, karena
kita sudah berusaha, murid-murid PPK kita seiring waktu ya bertambah. Nah, dengan itu kami dengan DKM menganggap ini perlu penambahan ruangan. Nah, makanya selasar sebelah selatan kami bangun tujuannya untuk menampung siswa manakala ada penambahan. Alhamdulillah sudah, insya Allah tahun depan sudah bisa dipergunakan. Jadi kami juga ingin ada kontribusi dari siswa santri kita. Tidak besar Pak, 1 bulan itu 1.800.000 ya. Bagi yang yatim piatu yang tidak mampu itu free, gratis. Kami hanya memintakan kompensasi ini hanya untuk supaya mereka merasa punya kewajiban sudah membayar, walaupun sebelumnya sangat belum terlalu terlalu besar biayanya. Nah, jadi total ke bawah Pak Haji ngantuk Pak Haji, tolong dong. Geser Pak. Tolong ngopi dulu Pak Haji. Nah, ini estimasi kita untuk tahun depan dari donatur ini 813.600.000 rupiah. Insya Allah mudah-mudahan ini terrealisasi. Kemudian kita juga ada upaya ataupun penerimaan dari lain-lain. Nah, ini dari bidang riayah. Apa itu adalah pengelolaan aula atau nama kerennya sekarang Geraha Subagja. Nah, ini kita targetkan Geraha Subagja ini tahun 2025 55 kali orang yang menggunakan. Tarifnya masih sama, tarif yang lama. Kami belum menaikkan tarif yang lama yaitu 7.950.000. Ini bersaing Pak dengan gedung-gedung lain. Kemudian kita hanya mencoba untuk merubah ini Pak. Biasanya impact catering yang kita terima dari vendor itu variatif. Jika undangan 300.000 kita terima 3 juta. Jika undangan 400.000 kita terima 4 juta, dan seterusnya sampai 500 5 juta. Tapi kami kemarin itu bukan menyimpulkan, tapi kami sepakat sementara kami usulkan kita ambil average saja, rata-rata saja. Karena kalaupun ada 300, 400, 500, toh yang diterima juga sebagian besar 300 Pak. Sehingga kami mendengar informasi-informasi yang agak miring-miring itu capek juga gitu Pak. Oh, undangannya banyak kok. Mau tadi lihat parkirnya banyak, ini orang tamunya banyak kok cuma 300. Jadi sering mendengar itu, ya udah kita juga tidak bisa ngecek di lapangan. Bahkan pengawas pernah minta ke saya, boleh nggak Pak kami ngecek undangan? Wah jangan, ini tidak kurang etis ya kalau kita pihak pengelola ngecek pelanggan kita, itu kurang etis. Jadi sudahlah kita ambil average saja 4 juta. Manakala undangan itu di bawah 300, kita kurangin 5% dari 4 juta, jadi 200.000. Kemudian kalau melebihi 500, kita tambah 5% casnya, jadi 4.200.000. Mungkin itu salah satu solusi ini yang kami sepakati di internal kami yayasan dan DKM. Monggo nanti Bapak, kalau memang dianggap masih kurang ya silahkan nanti kita bicarakan. Kemudian yang lainnya adalah tambahan-tambahan waktu dari penyewa ini estimasi saja Pak. Sehingga total penerimaan kita untuk bidang biaya ini tahun depan itu 681.250.000. Turun ke bawah Pak? Enggak, penerimaan dulu Pak. Nah, kemudian ada penerimaan lainnya Pak. Naik dikit Pak Haji. Naik dikit, yang ini naikin dikit. Nah, kita juga stop. Coba ya, lainnya. Ini aja, cukup. Perlu Bapak ketahui, selain kita mengelola gedung Geraha Subagja tadi, nggak double ya, gedung Geraha, double. Geraha Subagja, kita juga mengelola parkir Pak. Mungkin Bapak juga sudah sama tahu. Kita klasifikasi parkir ini adalah parkir bulanan yang menginap.
Ini kita estimasi saja Pak, 96 juta dalam 1 tahun. Kemudian dari parkir pasar malam dan ada kotak di pos security ini estimasi 12 juta. Parkir sholat Jumat ini 6 juta. Infak parkir dari resepsi kegiatan lainnya ini kira-kira 30 juta. Kemudian kita ada 2 kios kita sewakan. Insya Allah nanti tahun depan kalau semuanya bisa berjalan, koperasi tidak lagi menggunakan kios yang itu, akan kita buat sendiri nanti, itu bisa kita berdayakan nanti. Kemudian infak lainnya dari infak BMT Pondok Indah, ini rutin 1 juta setiap bulan, masih sampai sekarang. Nah kemudian kita juga sudah memulai dengan teman-teman di DKM sudah menghubungi pihak ketiga atau vendor dari pihak catering ini sebagai keanggotaan atau member Aula Furkon. Ini rata-rata 1 juta. Kalau 20 vendor ya 20 juta. Ini estimasi Pak. Kemudian infak lainnya, diantaranya tahun ini sudah berjalan, kita ada mencetak kalender tahunan. Nah alhamdulillah tahun ini sudah berjalan, mereka memberikan partisipasi dan tahun depan juga akan kita lanjutkan seperti ini. Ya, estimasinya 15 juta. Jadi tahun ini alhamdulillah kita tidak mengeluarkan uang untuk mencetak kalender. Kalau tahun 2023 16 juta kita keluar Pak. Sekarang tidak 1 rupiah pun. Semua ditanggung oleh vendor kita. Ini terima kasih teman-teman dari DKM, luar biasa. Inilah yang perlu terobosan-terobosan dari kita semua. Jadi kerja kerasnya tuh ada hasil. Estimasi kita total dari bidang riayah tadi atau lain-lain itu ini ada 905 juta. Dan total penerimaan kita, estimasi kita Pak di tahun 2025 1,7 miliar. Mudah-mudahan ini bisa tercapai. Lanjut Pak Haji. Nah, ke bawah. Nah, kita sudah mengestimasikan penerimaan. Sekarang kita ada biaya-biaya yang harus kita tanggung. Nah, di antaranya adalah biaya kepegawaian. Saat ini kita sudah ada pegawai 12 orang yang sudah berjalan selama ini. Nah, kita rencana ke depan akan ada penambahan juga karyawan. Nah, ini nanti programnya di bawah. Nah, total kepegawaian ini kita budgetkan 302.900.000 rupiah. Karena kita kan ada skema sosial selain daripada honor juga kita berikan THR 1 kali gaji. Kemudian ke bawah lagi Pak, naik lagi pelan-pelan ya. Kita juga akan ada rencana, ini informasi-informasi yang kami dapat dari DKM, ada rencana akan merekrut imam, merekrut calon guru TPQ, bantu. Kemudian kita akan memberikan BPJS kesehatan. Yang selama ini kita sudah berikan adalah fasilitas BPJS kecelakaan kerja, termasuk kepada pengurus yayasan dan DKM. Bagi yang mau, bagi yang tidak mau kan kita nggak paksa. Tapi rata-rata mau. Jadi BPJS kesehatan ini baru kali ini kita ingin terapkan mulai tahun 2025. Sehingga jika karyawan kita sakit sudah bisa diantisipasi dari sini. Kemudian kita juga ada beberapa part time mungkin untuk web, nanti mungkin harus ada yang handle. Kemudian taman kita juga, kolam kita juga kondisinya tidak terawat ya. Jadi kalau saya minta tolong Pak Asnawi, kadang-kadang banyak kesibukannya, kolamnya katanya, waduh saya sibuk, ya sudahlah, saya harus ada orang ini nanti. Nah jadi total untuk biaya kepegawaian ini kita anggarkan di tahun 2025 365.100.000 rupiah. Naik lagi Pak Haji. Di bidang idalah ini selain daripada kepegawaian juga ada kesekretariatan. Di antaranya poinnya ini pengadaan satgas kesekretariatan. Kemudian administrasi kesekretariatan. Ini tidak perlu saya baca satu-satu terlalu lama. Nanti bisa dilihat di laporan saja. Kemudian pengadaan aset. Kemudian juga ini banyak juga pengadaan aset yang perlu kita ini kan. Kemudian lanjut Pak.
ke bawah. Umumnya juga ada. Nah, di cetak kalender kan ini sudah kita kosongkan di tahun 2025. Tidak ada lagi budgetnya. Memang kita harapkan ini sepenuhnya ditanggung oleh pihak vendor. Kemudian biaya keuangan seperti ini. Nah, perlu diketahui tadi ada penerimaan infak parkir sholat Jumat di atas. Selama kurun waktu beberapa bulan itu kita sudah handle sendiri, Pak. Sebelumnya yang mengambil atau yang mengutip parkir sholat Jumat dan pasar malam itu adalah pengurus RW 16. Kita diberikan kompensasi 400.000 setiap bulan. Seiring waktu pergantian pengurus RW tidak berjalan lagi. Bahkan kemarin 7 bulan tidak disetorkan dan sudah kita putihkan. Kita anggap sudahlah. Nah, uangnya kepakai operasional. Nah, dibalik Pak, karena keinginan daripada pengurus RW dan kami rapat dengan pengurus RW, dibalik dikelola oleh masjid tapi mereka menerima kompensasi. Nah, makanya kami masukkan poinnya di sini. Naik lagi Pak. Naik lagi nih. Nah, turun Pak, turun. Nah, ini kan parkirnya di sini. Turun tadi Pak, entar lagi. Maaf. Naik. Biaya Pak, biaya naik. Terus Pak. Lagi Pak, lagi. Terus. Nah, ini. Juta, ya 50% untuk pengurus RW. Jadi kalau 20 juta kita bisa mengontrakkan, berarti 10% untuk pengurus RW. Nah, ini perlu diketahui karena memang tidak semuanya tahu, tapi ini perlu tahu. Oke, lanjut. Jadi total biaya bidang idaroh dari 60 kegiatan ini kita estimasikan 548 juta. Tapi kami tidak mungkin bisa merealisasikan semua. Kami split lagi, kami lihat lagi mana prioritas pertama, mana prioritas kedua. Ternyata kami sepakat dengan DKM, prioritas pertama 454 juta ini kita dorong supaya ini bisa realisasi. Dan sisanya itu nanti insya Allah di prioritas kedua. Manakala cash flow-nya nanti memungkinkan, tidak tertutup kemungkinan 94 juta bisa ditarik dijadikan prioritas pertama. Jadi fleksibel. Kami prioritaskan yang pertama dulu, jangan sampai pertama honor tidak bisa kebayar, itu prioritas Pak. Yang namanya peak cost itu harus didahulukan. Nanti berikutnya yang variabel kita bisa fleksibel. Jadi totalnya seperti ini 48 juta. Lanjut Pak. Kemudian kami menginjak ke bidang imarah. Nah, bidang imarah seperti halnya yang sebelumnya. Ini adalah kegiatan rutin kita karena ini adalah main kita. Namanya masjid ya. Imarah inilah yang menjadi harus dimakmurkan. Kegiatannya sama seperti tahun sebelumnya. Kita menambahkan tambahan aja. Ini usulan dari DKM, ada taklim subuh. Tapi taklim subuh ini tidak sama seperti taklim subuh Ahad setiap pekan. Kalau ini kita coba 6 kali dulu dalam 1 tahun. Rencana awal 1 bulan sekali, tapi ini kita coba 2 bulan sekali. Tentunya nanti kita cari sumber ataupun materi yang narasumbernya itu kami sepenuhnya serahkan kepada teman-teman di DKM. Nah, kami ada juga kenaikan Pak, kompensasi ataupun penyesuaian tarif. Kegiatan taklim subuh ini sebelumnya adalah 450, kita naikkan jadi 500. Itu aja poinnya untuk kegiatan taklim Muhammadiyah. Kemudian berikutnya ini adalah kegiatan rutin seksi budaya dan dakwah. Ini juga sama, cuman nanti penyaluran zakat fitrah sedekah dikelola oleh PZ. Selama ini kan dikelola oleh panitia Ramadan. Nanti panitia Ramadan hanya kegiatan yang rutin ibadahnya saja. Nanti urusan zakat fitrah dan infak itu dikelola oleh PZ. Lanjut Pak.
Nah ini juga ada wacana membentuk, dulu Pak, jangan langsung Pak, pelan-pelan Pak. Nah, ada beberapa wacana kita membentuk lembaga konsultasi hukum. Itu yang sering dicetuskan oleh saudara kita Pak Sudiro. Tapi sampai saat ini belum kunjung informasinya seperti apa, baru wacana. Nah kita juga selama ini menyediakan kegiatan halal bihalal, pengurus yayasan, pengurus DKM, dan mengundang pengurus lingkungan. Namun selama ini tidak kita masukkan budget Pak, tidak kita anggarkan. Tapi insya Allah sekarang kita anggarkan, karena anggarannya nggak ada tapi realisasinya ada. Nah, jadi kita evaluasi untuk tahun 2025 kita anggarkan. Lanjut Pak. Ini untuk kegiatan TPQ seperti biasa, ini usulan dari pengelolanya seperti ini poinnya. Lanjut ke bawah. Nah kita juga akan mengadakan kegiatan seminar dan pelatihan juga sama. Kita split juga, prioritas pertama, prioritas kedua, nanti mana yang didahulukan. Lanjut ke bawah. Ini remaja tetap kita agendakan terus Pak. Remaja kita berikan ruang di sini, kita berikan anggarannya juga. Tinggal mau nggak remaja itu. Salah juga kalau kita nggak anggarkan nanti. Tergantung nanti bagaimana remaja menyikapi ini. Lanjut Pak, naik lagi. Taklim juga sama. Nah poin yang di sini nanti ya kita ingin ini lebih semarak lagi, karena usulan dari ketua DKM yang baru ini kita ingin mengadakan taklim gabungan majelis taklim RW 16 dan 19. Selama ini masing-masing Pak. Nah bisa terwujud nggak nih? Insya Allah. Ya. Ini yang baru Pak, yang lain lama. Lanjut ke atas, lagi naik lagi. Nah, kemudian kita sudah memberikan beberapa skema sosial kepada lingkungan. Mohon maaf, kami belum bisa berbuat banyak, tapi sudah melangkah. Yang sebelumnya kami hanya terfokus kepada pengurus karyawan jika meninggal dunia, ya seperti sakit dan sebagainya. Kita sekarang sudah melangkah ke lingkungan. Manakala lingkungan yang terdekat ini adalah dua lingkungan 16 dan 19, ada warga kita musibah meninggal dunia, baik muslim maupun non muslim, kita kirimkan bantuan air mineral 5 dus. Ini sudah berjalan sejak bulan Juni 2024 ini. Jadi ini tinggal dilanjutkan saja programnya. Kemudian kita sekarang tambahkan lagi Pak, terkait dengan dari Porkis itu tidak ada fasilitas papan. Kita sekarang berikan perlengkapan papan, pemakaman dan nisan yang tidak ada di Porkis kita handle oleh Al-Furqan. Jadi warga 16, warga 19 insya Allah akan kita bantu dari sini. Kemudian untuk penyediaan perlengkapan mandi jenazah ini kita lengkapi saja karena kemarin kita belum lengkap. Tapi yang intinya gini, kalaupun kita dipakai ini dalam kondisi darurat, karena rata-rata kita masih Porkis, jadi Porkis masih lengkap. Dan pernah ada warga RW 19 menggunakan fasilitas ini tidak menggunakan Porkis, karena anggapannya kalau non anggota nggak bisa, karena Porkis bisa, non anggota pun bisa. Cuman beda ininya, bayarnya beda. Nah ternyata mereka ngambil dari Al-Furqan, semua perlengkapannya di Al-Furqan. Mereka panggil orang memandikannya dari luar. Nah di Al-Furqan kan tidak memfasilitasi kain kafan, bumbu dan sebagainya. Ternyata lebih mahal hitungannya. Nah jadi kami tetap bumbunya Pak, kasih bumbu gitu. Wangi ya. Nah ini tetap kita adakan Pak. Kalau memang yang dianggap membutuhkan silakan, kami tetap support itu. Tapi intinya kalau ada warga 16, 19 dan kita kalau nggak ada umur, ya itu dipannya pasti dibawa Pak. Dipan jenazahnya itu ada yang stainless itu yang dibawa dia. Kemudian ada usulan juga dari teman-teman DKM, selain yang tambahan tadi, bagaimana untuk biaya kerohiman yang selama ini kita juga belum tersentuh Pak. Alhamdulillah diingatkan, kita sama-sama diingatkan dari teman-teman DKM dan yayasan, kita berikan biaya kerohiman untuk sholat jenazah dan doa di pemakaman. Kita berikan kompensasi ya, ibaratnya uang transport Pak ya, walaupun tidak besar,
mohon maaf ini kami baru bisa memberikan seperti ini. Kemudian ada 2 Pak, biaya kerohiman ini untuk yang mengurus itu kita berikan juga. Jadi ada dua item yang kami tambahkan di sini. Selain bantuan air mineral dan papan jenazah. Jadi ada 4 poin yang tambahan dibandingkan tahun sebelumnya. Kemudian untuk seksi yatim dan duafa, kami juga menambahkan bantuan Pak. Karena selama ini kegiatan yatim dan duafa, praktis uang yang dari donatur yatim, yaitu yang dipakai. Nah, kami melihat kesannya tidak berkembang juga ya. Nah, kami ingin yatim dan duafa juga ya aman gitu, manakala memang kalau ya jujur saja kebetulan penerimanya kurang kan tidak mengambil kas lagi. Jadi untuk pengadaan memang ini tidak setiap hari ya, ini agenda tahunan atau 2 tahun sekali atau 3 tahun sekali. Pengadaan seragam anak-anak yatim itu akan kita berikan dari DKM. Kemudian hadiah perlombaan yatim dan duafa juga kita berikan. Bukan duafa ya, duafa nggak lomba kan, yatimnya ya. Dikoreksi Pak Haji. Yatim yang lomba, duafanya nggak ikut lomba. Kemudian bantuan untuk yatim dan duafa jika meninggal. Nah kita berikan juga Pak 250.000. Sakit bukan meninggal ya. Kita berikan meninggal 250.000. Nah selama ini kita kan baru mengcover santunan pengurus sakit dirawat, meninggal suami istri atau pengurus. Nah sekarang anak-anak yatim dan duafa kita santuni. Sementara usulan yang lain masih belum kita realisasikan. Kami menyesuaikan dengan cash flow juga. Karena penerimaan yang segitu besar belum tentu bisa dapat juga. Nah, jadi kita kehati-hatian juga di sini. Kemudian kami ada ini juga informasi dari DKM bahwasanya struktur organisasi DKM kali ini ada seksi baru Pak, seksi pemberdayaan jamaah. Karena kita selalu disampaikan di sini struktur pengurus DKM terlalu gemuk, tapi yang kerja itu saja. Nah itu fakta. Sehingga ada beberapa teman menyampaikan justru itu akan menimbulkan fitnah. Yang kerja, yang nggak kerja gitu. Kan begitu Pak. Jadi saling menilai. Padahal kita minta semua lillah. Ini kan tambahan amal kita ya. Yuk kita sama-sama kalau purpot. Tapi ya faktanya seperti itu. Tidak mudah. Nah teman-teman dari seksi pemberdayaan jamaah ini menganggarkan atau mengagendakan kegiatannya pertemuan forum silaturahmi jamaah. Jadi biar nanti pengurusnya rapat, jamaahnya juga rapat Pak. Kita fasilitasi. Jadi biar jamaahnya rapat, mau apa gitu. Silakan rapatkan, nanti sampaikan ke pengurus. Pengurus akan olah seperti apa. Tujuannya apa? Biar sejalan Pak. Biar pengurus ke kanan, dia ke kiri, biar sama-sama gitu. Ketemu ininya nanti titiknya. Kemudian koordinasi kegiatan dengan seksi lain. Si forum jamaah ini bisa membantu seksi lain yang ada di DKM. Umpamanya ada kegiatan tabligh akbar, kegiatan majelis taklim BKMT, mereka bisa koordinasi. Dan orangnya banyak, jamaah itu kan banyak Pak. Nah, nanti kita libatkan semua jamaah itu. Kemudian ada kita berikan juga santunan kerohiman kepada jamaah yang sakit, yang dirawat, berupa bentuk bantuan sosial. Sama seperti yang yatim tadi, kita berikan juga 250.000. Jadi ini langkah baru kita untuk menyentuh bahwa Al-Furqan itu hadir kepada jamaah, hadir kepada lingkungan, tidak saja hadir kepada pengurus dan karyawan. Insya Allah ini semoga doa dari Bapak semua ini bisa berjalan. Kemudian kami juga memfasilitasi segera UPZ ini berjalan Pak. UPZ ini sudah 2 tahun jalan di tempat, namanya ada, bahkan dimasukkan ke dalam plan gitu kita, tapi nggak ada kegiatannya. Kita dorong, kami sudah panggil semua, dirapatkan dengan DKM. Mereka kita minta jalan mulai Januari 2025. Kita akan fasilitasi apa yang menjadi kebutuhannya. Di antaranya pengadaan ATK, penyediaan sarana kerja, meja kursi, kemudian penyediaan sarana kerja petugas piket, laptop, printer, kita siapkan. Penyediaan seragam, rompi petugas, kita siapkan nanti. Jadi uniformnya mereka ada. Pengadaan standing banner, kemudian pembukaan nomor rekening banknya. Silakan segera direalisasikan. Dan insya Allah nanti akan kita siapkan juga ruangan khusus untuk UPZ.
Ini untuk kegiatan imarah ini ada totalnya 62 kegiatan dengan estimasi 704 juta. Dan kita split menjadi dua. Prioritas pertama 537 juta dan sisanya menjadi prioritas kedua. Yang mudah-mudahan ini bisa terrealisasi. Lanjut. Nah, kemudian bidang riayah. Ini adalah kegiatan rutin seperti yang hari ini juga ada di Al-Bourbon. Ini adalah bidang usaha mengelola aula atau generasi bagian. Seperti ini biayanya, kira-kira seperti ini, Pak. Kita rutin seperti ini biayanya, sudah sama-sama. Tapi kami belum bisa menaikkan atau mengadakan penyesuaian kompensasi atau ininya, honornya. Jadi ini hanya sebatas yang sudah berjalan selama ini kami berikan kepada teman-teman di DKM yang di bawah komandan dari bidang riayah itu untuk diminta waktunya dari pagi hingga selesai acara. Kami hanya bisa memberikan komunikasi seperti ini. Ini terus berjalan sampai sekarang. Lanjut Pak ke bawah. Pak Haji, ke bawah Pak Haji. Nah, kita stop. Karena ada permintaan juga dari vendor, manakala pada saat itu kami rapat dengan vendor dan usulan dari vendor diantaranya adalah agar aula ini atau ruangan generasi bagian ini ditambah AC standingnya 2 lagi jadinya karena kurang dingin. Nah, tapi kami menyiasati langkah awal. Pak Wendy mencoba sebelum beli AC memesan tatakan AC-nya supaya posisinya lebih tinggi, 50 cm lebih tinggi, sehingga yang kondisi sekarang itu sejajar dengan kepala kita. Jangkauannya nanti kalau di atas kepala kita mungkin lebih tinggi. Harapannya seperti itu. Kalau ini sudah kita lakukan, ternyata ada hasilnya. Mungkin kita tidak terlalu terburu-buru untuk menambah AC. Tapi kalau itu pun tidak maksimal, mau tidak mau, ya ini kita harus adakan. Karena ini sudah permintaan dari vendor kita. Nah, rencana kita akan menyicil 2 unit, menambahkan di bawah, dan 1 unit menambahkan di atas. Jadi 3 unit AC standing yang kita butuhkan. Nah, kami minta bantuan kepada Pondok Indah melalui Pak Agus pintunya. Ternyata Pondok Indah tidak bisa membantu Al-Furqon karena BMT ini akan ditutup, akan terdaftar di OJK dan akan berganti nama mungkin Bank Perkreditan Rakyat namanya. Jadi tidak bisa sementara waktu ini. Jadi menolaknya itu harus sementara waktu ini tidak bisa karena proses itu tadi. Nah, ini mungkin solusinya. Ayo sama-sama kita bahas di sini nanti kemana arahnya ini kita mendapatkan uang. Karena ini tidak kecil, Pak. Kalau uang yang ada sekarang kita pakai, ya yang lain akan terlantar semua nanti yang nggak bisa jalan. Nah, ini kita nggak mau mengorbankan yang lain, tapi seiring kita sama-sama jalan.